Tahu nggak teman-teman, ketika kita memilih untuk memelihara merpati pos dan kita ternak di kandang yang tertutup, maka di sanalah timbul kewajiban yang berat bagi kita teman-teman. Seperti halnya kita harus menyiapkan makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan yang mengandung karbohidrat. Selain itu, kita juga harus menyiapkan grid pada indukan merpati pos untuk menyehatkan pencernaannya. Dan hal yang berat kita lakukan ketika indukan merpati pos tersebut sudah menetaskan seekor atau 2 ekor pinyik. Ketika kita memisahkan pinyik tersebut sama indukannya, pinyik ini akan mengalami stres, teman-teman. Jadi ketika pinyik mengalami stres, banyak penyakit yang akan dialami sama pinyik tersebut. Bisa saja pinyik tersebut mengalami goham, dan bisa saja pinyik tersebut mengalami mencret atau diare. Kadang-kadang pinyik tersebut akan mati tanpa sebab akibat, teman-teman. Dan ini sering sekali terjadi pada teman-teman peternak merpati pos. Jadi kita harus selalu bertanya, selalu mencari ilmunya, bagaimana caranya supaya pinyik tersebut tidak mengalami stres yang berkepanjangan. Karena stres yang berkepanjangan akan menyebabkan pinyik ini akan mudah sekali terkena penyakit, teman-teman. Banyak teman-teman peternak merpati pos yang melaporkan pinyiknya tiba-tiba mati. Dan ada juga yang melaporkan pinyiknya mengalami sakit goham yang tidak kunjung sehat. Nah, ini penyebab utamanya adalah pinyik itu mengalami stres karena mengalami pemisahan sama induknya. Ini adalah suatu kewajiban yang berat bagi kita ketika kita menernak merpati pos di kandang yang tertutup. Beda halnya dengan kandang yang terbuka. Tapi kalau kita mau menernak merpati pos di kandang yang terbuka, kita harus memiliki merpati pos itu sudah jinak di tempat kita. Karena kalau kita beli merpati pos, jangan main-main. Merpati pos itu bisa hilang atau bisa pulang ke tempat asalnya. Karena ingatan dari merpati pos ini tajam sekali, teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.